Assalamualaikum Bu Nura. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ibu mengajar di kelas berapa besok? 10 TKJB. 10 TKJB. Bu, saya ingin mengobservasi dan ingin melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan tujuannya memang kita sama-sama bisa meningkatkan kompetensi dan sama-sama bisa belajar dari apa yang dilakukan. Apakah Ibu bersedia saya observasi kelasnya? Baik, terima kasih ya Bu. Iya. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan pertama itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kelas 10 TKJB ya Bu ya, di pembelajaran matematika. Kira-kira apa ya Bu? Untuk besok itu materinya tentang persamaan kuadrat. Itu tujuannya menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, Pak. Oke. Baik. Untuk persiapan yang telah Ibu lakukan terkait materi besok apa ya Bu? Saya sudah mempersiapkan tentunya perangkat ajar saya, kemudian saya mempersiapkan LKPD, kemudian juga media yang akan saya pakai untuk besok pagi. Baik, ya. Luar biasa ya Bu ya persiapan Ibu. Sepertinya Ibu sudah sangat siap untuk mengajar di kelas 10 TKJB. Kalau saya boleh tahu area pengembangan kepada muridnya kira-kira bagaimana ya Bu? Ini sesuai dengan tujuannya ya, yang ingin saya kembangkan, yaitu dari aspek pengetahuan dan keterampilannya. Baik, berarti di samping ada pengetahuan juga ada keterampilan ya Bu ya. Untuk strategi yang akan Ibu gunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut bagaimana Bu? Strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti dalam pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning PBL. Kemudian nanti saya juga akan membentuk peserta didiknya ke dalam kelompok diskusi, beberapa kelompok berdasarkan tentu heterogen ya, berdasarkan gaya belajarnya ya. Kemudian audiovisual dan kinestetiknya juga. Baik, luar biasa Ibu. Saya rasa Ibu sudah sangat percaya diri sekali untuk mengajar karena memang kalau persiapannya matang kita lebih percaya diri ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu untuk percakapan pra-observasinya. Nanti besok saya izin di kelas Ibu untuk masuk untuk sit in melihat proses pembelajaran yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih Bu Nesa. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa mulai. Terima selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi Umi. Apa kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Walaupun cuaca pagi ini sedikit kurang mendukung ya, karena pagi ini cuacanya hujan, tapi Umi salut sama Naomi yang hadir hari ini menunggu hujan berangkat ke sekolah ya, luar biasa. Oke, baik, pagi hari ini kita belajar apa? Matematika ya, kita masuk lanjutkan materi kita, pelajaran matematika. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir, Umi lihat pagi ini banyak yang tidak yang kosong ya. Tidak hadir nak. Yang belum hadir atau yang sudah hadir siapa? Ada ya. Mandra? Tidak hadir. Marcelia? Ayu? Dea? Devita?
Tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah masuk pada bentuk persamaan kuadrat ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang definisi dan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke, hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita matematika masih tentang persamaan kuadrat seperti kemarin yang sudah Umi sampaikan. Ya, materi hari ini silakan Anda baca di buku paketnya, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, nah sebelumnya nanti ya, setelah nanti kita sama-sama mengingat kembali materi kita, kemudian nanti kita melihat bentuk umumnya. Nanti setelah diberikan permasalahan yang akan kita bahas tentang persamaan kuadrat, Anda akan berdiskusi secara berkelompok. Ya, nanti setelah diskusi, Anda minta untuk mempresentasikan apa hasil yang akan Anda diskusikan nantinya. Oke, tentang materi kita. Bisa? Bisa. Oke, semangat. Oke, baik kita langsung ya otomatis tentang persamaan kuadrat. Yuk, sebelum ini masuk ke materi hari ini, siapa yang masih ingat definisi dari persamaan kuadrat? Ayo, simak. Apa itu persamaan kuadrat? Nggak tahu? Ya, yang kemarin kita pelajari lupa. Nah, kalau persamaan linear, ayo Pak Iri, ingat nggak persamaan kuadrat apa Pak Iri? Ayo, materi kita kemarin. Lupa. Kalau persamaan linear ingat nggak? Apa persamaan linear kata kuncinya kemarin? Persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1. Oke, kalau persamaan kuadrat apa bedanya linear dengan kuadrat? Yuk. Kalau persamaan kuadrat apa? Kalau linear tadi pangkat tertingginya pangkat 1, kalau kuadrat pangkat 4. Yuk, sampai yang masih ingat. Apa bedanya linear kuadrat dengan pangkat tertinggi variabelnya yaitu pangkat 2. Oke, itu dia secara definisi. Coba ulangi sekali lagi apa tadi definisinya itu persamaan kuadrat itu? Oke, nah Anda perhatikan KPD yang dibagikan. Oke. Anda lihat di situ ya. Langsung buka di halaman 2 dengan isi nama dan kelompoknya. Kemudian jangan lupa baca instruksi. Ya, oke. Di buku paket matematikanya Anda perhatikan. Nah, lihat di situ permasalahan 1. Anda pahami, baca dan pahami dengan baik. Kemudian temukan ya bentuk persamaan kuadrat apa yang bisa Anda dapatkan dari masalah tersebut. Silakan didiskusikan dengan setiap anggota kelompoknya. Ya, jika ada yang kurang jelas, silakan Anda bertanya.
Direksinya baca lagi angka 2 apa? Ada yang kurang jelas?
Bapak instruksi di atas. Oke, selesai semua kelompok. Udah, Umi. Ini udah? Kelompok satu? Ya, sini. Ya. Dari sini, Bu. Kalau di bawah ini, Bu. Mana? Oke, dan semua kelompok sudah selesai. Ya, Umi kita perhatikan salah satu kelompok secara berkorelasi aja siapa yang kira-kira mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oh ini Umi. Oke, silakan mari berdiri di kelompoknya saja ya, disampaikan apa yang sudah hasil mendiskusikan dari diskusi kelompok. Nah, ini yang baru saja sebelum yang hasil latihan individu. Oke. Ya, silakan kelompok 2. Yang lainnya, kelompok lain Umi harap bisa melihat dan nanti tanggapi ya hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan Heidi. Yang berdiri di kelompok ini. Dari kelompok ini kita buat nilainya. Ya, dan harapannya kita dapatkan dari ini. Nanti dari kelihatannya di sini.
Oke, berdiri ya. Yang lain, kelompok lain silakan simak. Nanti kalau ada tanggapan silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang persamaan pada dalam memecahkan soal. Jadi soal yang kita baca, jadi dapatlah persamaan pada sebagai berikut. X pangkat 2 kurang 5X kurang 200. Langkah pertama, identifikasi nilai A, B, dan C dari persamaan di atas. Maka dapat hasil A sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan min 500. Lalu masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan apa yang Menentukan akarnya, yaitu B sama dengan X 1 tambah X2. Maka didapatkan hasil jadi min 5 sama dengan X1 tambah X2. Selanjutnya AC sama dengan X1 kali X2. Maka dapatkan hasil min 500 sama dengan X1 kali X2. Setelah itu, berapakah bilangan yang kalau dijumlah hasilnya min 5 dan kalau dikali hasilnya min 500, yaitu min 25 untuk X1 dan 20 untuk X2, sehingga diperoleh X1 sama dengan min 25 dan X2 sama dengan 20. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain, dari apa yang sudah disampaikan sama Raihan yang Anda lihat pada LKPD masing-masing, dari kelompok 1 dan 3 kira-kira ada tanggapannya terhadap apa yang sudah disampaikan sama Raihan? Tidak. Kelompok 1 bagaimana hasilnya, kira-kira sama nggak dengan yang didapat oleh kelompok 2? Sama. Kelompok 3? Sama. Anak Umi ya, dari langkah-langkah yang tadi sudah Ananda kerjakan pada LKPD, itulah langkah-langkah dalam kita menentukan atau menyelesaikan akar-akar dari bentuk persamaan kuadrat. Oke, ada kata kuncinya atau poin pentingnya di situ. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan sama temannya tadi? Apa sih poin pentingnya dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu? Ya. Identifikasi nilai. Nah, pertama apa Raihan? Identifikasi Iya, pertama sebelum kita menyelesaikan atau menentukan akar-akar, pertama identifikasi dulu bentuk persamaan kuadratnya. Identifikasi berapa nilai persamaan A-nya, berapa nilai B. Oke, berapa nilai C. Oke, kemudian yang menjadi akar-akarnya yang bagaimana? Ayo, siapa yang bisa simpulkan? Yaitu apa kaitannya kira-kira antara unsur yang sudah kita identifikasi, nilai A, B, dan C itu apa kaitannya? Ayo, untuk menentukan akar tadi, bahwasanya kalau dia di jumlah hasilnya sama dengan B. 5 itu nilai apa tadi? B, ya itu dia ya. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan 500. Jadi 500 itu adalah nilai dari C kali H. Ya nggak? Coba lihat itu kesimpulan terakhirnya. Oke. Jadi itu tadi ya yang disampaikan sama temannya tentang menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kira-kira ada pertanyaan nggak anak ini? Oke, tidak ada. Paham semua tentang langkah-langkah penyelesaiannya? Oke, kalau setelah yang Ananda kerjakan tadi, ya sudah Ananda simpulkan. Nah sekarang dipertemukan
persamaan kuadrat. Apa saja itu? Nilai A, B, dan C. Oke, setelah kita identifikasi, barulah kita tentukan ya dengan menggunakan rumus, yaitu untuk menentukan yang kalau dia dijumlahkan nilainya sama dengan B, kalau dia dikalikan A dan C-nya nilainya sama dengan hasil kalinya. Oke, paham? Bisa? Oke, terakhir ya, sebelum Umi tutup materinya ada latihan individu di LKPD Ananda masing-masing di halaman terakhir. Coba Ananda lihat yang untuk menguji pemahaman kita semua. Ananda lihat di situ ada berapa soalnya, Nak? 2. Ananda buat di buku latihan anak Umi ya, tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dikerjakan secara individu, walaupun Ananda masih duduk secara berkelompok ya. Silakan Ananda kerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan langsung. Kasih waktunya untuk menyelesaikannya 10 menit ya. Jadi menentukan jawabannya 10 menit. Bisa? Nah, kalau ada kesulitan silahkan tanya sama Umi. Dikerjakan langsung ya. Yang baru datang kumpulkan dulu ya. Ada semuanya ya, Astrid.
wabarakatuh.